Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tambah lagi akan dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian anak didik, apalagi bila penggunaan bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk mencapai pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak didik, tidak ada perhatian, dan tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Penekanan pada hal-hal yang positif pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal. Yang pertama yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan model dasar bagi perkembangannya, sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan kedua potensi anugerah Tuhan itu. Suasana pembelajaran yang diiringi dengan pujian guru terhadap hasil karya siswa, yang disertai pertanyaan guru yang menantang dan dorongan agar siswa melakukan percobaan, merupakan pembelajaran yang baik untuk pengembangan potensi siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Menurut Jean Piaget dan Shah tahun 2008 menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan akal atau perkembangan kognitif manusia berlangsung dalam 4 tahap, yakni yang pertama sensori motor yang berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, konkret operasional yang berusia 7 sampai 11 tahun.
Yang keempat, formal operasional yang berusia 11 tahun ke atas. Jadi, kita sebagai guru harus memahami perkembangan kecerdasan siswa kita karena siswa kita memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu mengenal siswa secara perorangan. Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi, memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAIKEM, perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah dengan cara tutor sebaya. Dengan mengenal kemampuan siswa, apabila ia mendapat kesulitan, kita dapat membantunya sebagai belajar siswa tersebut menjadi optimal. Yang keempat yaitu memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam perorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, siswa dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, siswa akan menyelesaikan tugas dengan baik apabila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, siswa perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, belajar yang baik adalah memecahkan masalah, karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Berpikir kritis dan kreatif berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan terbuka dan memungkinkan siswa berpikir mencari alasan dan membuat analisis yang kritis pertanyaan dengan kata-kata mengapa, bagaimana kalau, dan apa yang terjadi jika lebih baik daripada pertanyaan dengan kata-kata yang hanya berbunyi apa, di mana, berapa, kapan, yang umumnya tertutup. Jawaban yang betul hanya satu. Yang keenam yaitu mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAIKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Materi yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, pasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, kaligrafi, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa dan ditata dengan baik dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran
karena dapat dijadikan rujukan ke kita ketika membahas sebuah permasalahan. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan, fisik, sosial, dan budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar dan objek kajian atau sumber belajar. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di luar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati dengan seluruh indera, mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar atau diagram. Kedelapan adalah membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Banyak guru yang cepat merasa puas saat menyaksikan para siswa sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku diatur berkelompok dan para siswa duduk berhadapan, situasi yang mencerminkan aktif fisik seperti ini bukan ciri berlangsungnya paikem yang sebenarnya, karena aktif secara mental lebih berarti daripada aktif secara fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif secara mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, seperti takut ditertawakan, takut disepelekan, dan takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang muncul dari temannya maupun dari guru itu sendiri. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan prinsip paikem. Yang kesembilan yaitu pengelolaan kelas. Masalah pokok yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajar yang efektif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Juga berhubungan interpersonal yang baik antara guru dan anak didik dengan anak didik merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar.